Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Halaman ke-26. 26. Halaman 26, hikmah ke-28. Ma ustudi'a. Ma ustudi'a dalam kurung ya. Ketemu Pak? Iya. Dalam kurung ya. Ma ustudi'a. Ada. Ya, sedure doharo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa madana bi sururihi bi nuri amin. Ma ustudi'a. Ma ustudi'a. Ma utawi perkara ustudi'a kang ditempataken apa ma. Sesuatu yang dititipkan, ditempatkan fi ghaibis sarair, di dalam hati yang gaib dan ora bisa dideleng. Ya. Segala sesuatu yang ditempatkan dalam sarair. Sarair ini bisa dikatakan hati yang paling dalam. Masuknya alam malakut, alam yang gak bisa dijangkau. Ranahnya hanya antara pemilik hati dengan Allah. Kecuali film Indosiar. Kalau film Indosiar suara hatinya kedengaran. Awas lu, gue adang baliknya. Nah, kerungu. Maka tidak ada orang yang tahu isi hati seseorang, hanya Allah saja. Ma ustudi'a fi ghaibis sarair. Segala sesuatu yang ditempatkan jauh di dalam hati, apa itu cahaya Allah? Dzoharo fi syahadati dzawahir. Dalam kurung lagi dulu. Dzoharo maka akan jelas apa ma fi syahadati dzawahiri, di dalam dzahire kang ketinggal. Nah, artinya gini. Ada bahasa yang gampang dipaham. Az-zahir tadullu alal batin. Zahir itu menunjukkan batin. Kalau bahasa Ibnu Athaillah, ma ustudi'a fi ghaibis sarair dhahara fi syahadati dzawahir. Apa yang ada di dalam hati seseorang akan ditunjukkan oleh zahirnya seseorang tadi. Tidak mungkin teko yang berisi kopi mengeluarkan teh. Ya kan? Tidak mungkin teko yang isinya air putih mengeluarkan kopi. Kalau ada teko berisi teh, tapi ketika dikeluarkan isinya racun, berarti teh itu mambu, bari. Kalau ada orang hatinya jelek, hatinya busuk, tapi dia taat ibadah. Misalkan omongannya bagus, kemungkinannya cuma dua. Kalau nggak bohong, nipu atau sales.
Karena kan apa yang ada di dalam hati akan terlihat oleh wong lagi kesel. Sepira senyumnya gak akan terlihat kesalnya kan begitu. Senyumnya nggak tulus, anak kecut-kecutnya gitu kan. Gitu. Itulah maka kalau ada orang bilang nggak apa-apa, nggak pakai jilbab, yang penting hati saya baik. Pernah nggak dengar kayak gitu? Nggak apa-apa saya nggak sholat, yang penting hati saya baik. Ini hujah yang paling sering diucapkan oleh orang munafik gitu kan. Artinya gini, bagaimana mungkin Anda mengatakan Anda tuh baik, sedangkan hati Anda nih, sedangkan dohir Anda nih menunjukkan ngelawan terhadap perintah Allah. Bagaimana Anda mengatakan hati Anda baik? Jelas ya. Pakai jilbab itu perintah Allah. Kok Anda nggak mau? Berarti bagaimana Anda mengatakan hati Anda baik? Kalau perintah Allah kamu lawan. Definisi baik itu aja baik jare dewek. Baka bener jare dewek kabeh wong ngerasane bener itu standarnya apa? Allah. Aturan Allah. Bener kata antum belum tentu bener kata belum tentu bener kata Allah. Kan begitu. Kita mah aja bagian di sholat ya karo tangga bilok tukar. Baik kita mah bilok ngerasani tangga, bilok ngandakaken uang daripada ente sholat puasa angger gibah ya ngalor ngidul. Ini enggak, bagaimana Anda mengatakan Anda baik? Bagaimana Anda mengatakan hati Anda baik? Sedangkan dohir itu menunjukkan batin. Berarti batin Anda itu jelek, hati Anda jelek. Buktinya perintah Allah Anda lawan. Nah itu. Maka nggak masuk orang yang mengatakan berhujah. Kita mah bagian beli sholat ya tapi beli rese tapi baik. Nggak baik. Baik dari mana perintah Allah Anda lawan? Kan begitu. Berarti di dalamnya nggak benar hatinya. Nah artinya gini. Apa kalimat ini menunjukkan keterkaitan antara syariat dan hakikat. Syariat itu gerakan badan, sholat, puasa, baca Quran, ngaji, sedekah, syariat nih. Hakikat itu hati. Sholatnya gimana? Ikhlas enggak? Untuk siapa? Kalau ada orang hatinya pengen di alam, terus sholatnya tampak khusyuk, tadi teh kok isi teh, tapi keluarnya racun, teh mambu, teh bari, kopi bari. Kalau ada orang hatinya jelek, pengen di alam, kemudian dia tampak oleh mata sholatnya khusyuk, berarti munafik. Iya kan? Bohong. Pencitraan saja. Karena beda kalau saya sholat nih pengen ridho Allah. Berarti sholat saya harus khusyuk. Maka yang ditampakkan khusyuknya khusyuk benar. Gitu loh. Pak, terlepas dari siapa kita nih,
memang ada tingkatan. Artinya gini, tidak ada orang yang gak maksiat, termasuk wali. Cuma wali maksiatnya kadarnya beda. Bagi kita mah entah kajian ngobrol ke boleh nggak? Boleh, iya kan? Tapi bagi wali dosa, karena ada waktu nih luang kok buat ngobrol, bukan buat ibadah. Jadi kalau ada orang dikatakan orang itu adalah wali, justru tampak ibadahnya itu lebih. Ada gak orang wali tapi tampak dari zahir dia gak ibadah? Ada, tapi gak boleh diikuti. Jangan dijadikan guru. Kayak Sunan Kalijaga, sebelum masuk Islam itu kan, nunggu nih tongkat. Atau ada wali yang kelihatannya tidur aja. Kalau benar wali, jangan diikuti, jangan dijadikan guru. Itu orang yang dipaksa oleh Allah jadi wali. Maka apa yang tampak oleh zahir, itulah menunjukkan isi dari hati seseorang. Anak uang baca Qur'annya buru-buru, berarti dari hatinya pengen buru-buru. Anak uang qobliyah ba'diyah dikerjakan, berarti dia pengen menambah dari hatinya. Karena ibadah tuh gini, iqamatul wajib wa ihya'us sunnah, menegakkan yang wajib dan menghidupkan yang sunnah. Nabi kan begitu, Pak. Kita bakal mengklaim melu nabi, mengklaim melu ulama, mengklaim melu para kiai. Lihat amalan mereka. Dirikan yang wajib, sholat 5 waktu, ya kan? Puasa Ramadan, zakat. Hidupkan yang sunnah. Apa yang sunnah itu diantaranya? Kalau sholat kita udah bisa 5 waktu yang wajib, tinggal qobliyah ba'diyah. Abot memang, tapi kalau udah dibiasakan akan terbiasa seminggu, Bay. Saya ngajak istri untuk istiqomah sholat duha dari awal nikah. Tapi datselong masih. Kau sholat, kau beli, kau sholat, kau beli. Ajak terus. Baru setelah 5 tahun menikah, bisa beliau istiqomah. Artinya apa? Dituntun oleh Allah. Ditunjukkan oleh Allah. Menghidupkan yang sunnah. Apalagi menghidupkan yang sunnah. Dari perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu membaca Al-Quran. Kalau kita udah bisa sholat 5 waktu, kemudian kita sholat qobliyah ba'diyah, syukur puasa sunnah, syukur tahajud, syukur baca Quran. Gimana kalau yang gak bisa baca Quran? Baca bagian ayat yang hafal dari Al-Quran apa? Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, Fatihah. Gak apa-apa, gak masalah. Baca tiap hari. Kulhu ping telu pada karo kata Quran kuno. Oh. Sewidak berarti kata ping bira ke Quran. Nah, iya, Pak. Orang beriman yang rajin baca Quran seperti buah utrujah.
wangi baunya, manis rasanya. Buah apa kok? Utruja. Hah? Wangi, rasanya manis. Lingkane buah apa? Duren. Jeruk wangi enggak? Wangi. Gedong. Masalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'an mislul utruja. Buah surga, Pak. Lem kueni. Dadian atau be rasa minyak tanah ga. Pokoknya istimewa orang beriman yang baca Quran itu seperti utruja. Di hadapan Allah istimewanya begitu, Pak. Jadi nanti di surga tuh orang beriman yang tiap harinya baca Quran baunya harum. Lamun dikletak manis ndase. Perumpamaan. Kang kita nggak bisa baca Quran, baca kulhu tiap hari. Apa yang dihafal dari ayat Quran? Mau nggak jadi uturjah kita? Mau. Rihuha toyibun wa ta'muha khulun. Baunya wangi, rasanya manis. Wa mazalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an kama tamrah. Orang beriman yang gak baca Quran, jarang baca Quran, apa maning seminggu sepisan bakal kajian bae bokan. Seperti buah kurma. Rasanya manis tapi gak ada baunya. Kurang istimewa. Tuh, Pak. La riqalaha wa ta'muha khulwun. Enggak ada baunya tapi rasanya enak. Nah, yang terakhir. Wa mazalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang munafik yang baca Quran. Kamatsali roihana. Kayak buah roihana. Rihuha toyibun wa ta'muha murrun. Baunya wangi, rasanya pahit. Buah apa? Baunya wangi, rasanya pahit. Si para terakhir. Wa mazal Pace mamune beler ngomong kelek. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an. Wong munafik yang gak baca Quran seperti buah khanzola. Laisa lahriqun wa ta'mamurun. Mambune blenak, rasane pahit. Ya pace. Pete. Jadi kita mau jadi yang bagaimana gitu kan. Jadi sholat, baca Quran itu salah satu ibadah yang interaksi kita ngobrol dengan Tuhan. Makanya Nabi ngomong, orang yang tidak baca Quran atau jarang baca Quran, di dalam lubang hatinya nggak ada Quran, kalbaitil kharib. Seperti rumah yang rusak. Wal iyadzu billah. Isinya apa Pak? Bakal rumah rusak. Rumah kosong isinya apa? Jurik. Apa maning? Laba-laba. Kira-kira laba-laba ruwet beli Pak? Nah itu. Maka gampang. Pengen tenang, pengen happy aja tinggal baca Quran. Sesibuk apapun. Saya pernah ketemu Pak.
pas ning Yogya Dermayu arep sholat duha. Ke toilet terus ke musola. Ning kono ketemu SPG yang cantik. Ya SPG kan pakaiannya bagaimana begitu kan? Wudhu, sholat duha, buka HP, baca Quran coba. Di sela-sela kesibukan dari SPG ning Yogya. Jadi mental langsung ciut Pak, langsung minder. Dalam hati kecil ngomong, ya jelas bae ente singgalina baca Quran gak? Yang kerjaannya ngajar Quran. Wis beli aneh. Lamun ente sul ning posisi SPG kon masih kah antum baca Quran? Minder, langsung merasa kecil. Down. Langsung lamun listrik gak mati lampu. Subhanallah. Nah itu Pak. Jadi biasakan setiap hari di hati ini ada isinya Quran. Waktu ane kula, semoga Allah merahmatinya, itu sampai waktu kula SD umur 70 masih bisa nganjingaken dom. Coba bayangkan. Dom benang jahit Pak Ji. Masih bisa masang kancing. Tak takoni apa zon rahasiane. Baka wis tangi bengi jam 3 adus wuwung terus baca Quran sampai subuh. Itu matane aos. Barang kula mau baca Quran rada cilik kok si blenger. Dah di situ. Itu manfaat untuk kita. Belum lagi barang siapa yang baca Quran maka kuntu syafi'an lahu, maka akan diberikan syafaat. Qurannya Fatih Pak. Tiap hari Quran dibaca, besok di akhirat akan menjadi syafaat. Baca Quran lebih utama baca daripada ngafal. Jadi walaupun ada orang yang sudah menjadi hafal Quran, tetap lebih utama dia membaca dengan melihat. Maka kalau kita masih belum sempat sholat sunnah, yuk dibeneri. Langkah kecil dulu lah. Karena kita ngaji alikam, ngaji hakikat. Cara Imam Malik apa? Orang yang berhakikat tanpa bersyariat maka zindik, faqad tazandaqo, maka dia adalah orang yang zindik. Jadi jangan sampai kita nih kelihatannya lagi ngaji alikam padahal lagi menuju kezindikan gitu loh. Maka ayo sholat 5 waktu yang wajib kita kerjakan, yang sunnahnya kita berusaha. Apa sih wali itu amalannya begitu? Ketika jadi tingkatannya begini, wali itu dalam suluknya begini Pak. Pertama dia ngencengin yang wajib nih, jangan sampai ada kewajiban yang tertinggal. Tahapannya tuh, yang wajib nih dia udah lancar masuk, dia menghidupkan yang sunnah. Udah lancar, bagaimana dia mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah, yang boleh dia kerjakan agar bernilai ibadah. Kira-kira kita nih ya begitu. Kalau kita udah bisa wajib, ayo kita pada yang sunnah. Kau beli apa dia yang hadir di sini, kira-kira bagaimana?
Qobliyah subuh? Jalan dorong. Tukang paket, tukang paket. Ketika orang berusaha sungguh-sungguh mengamalkan, Pak, mengerjakan yang wajib yang sunnah, berusaha banget, percaya deh, akan muncul keistimewaan. Apa? Kemudahan hidup, ketenangan hati, kesolehan anak, hajat-hajat yang pelan-pelan terkabul. Jangan sampai ketika ada hajat kita fokus nih amalan kune baik. Itulah kenapa saya jarang memberikan amalan. Saya nggak mau kita nih hanya fokus pada satu amalan. Ayo kita berlomba-lomba berusaha untuk belajar mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yang sunnahnya kita kerjakan. Komunitas hijrah Pak, sing pada baru hijrah, itu saya melihatnya mereka getol banget gitu. Mereka bikin komunitas one day one juice, ya kan? Mereka bikin komunitas baca Quran. Ada di tempat kerja wajib setoran Yasin. Beli urutan rekaman minggu mau dikirim di grup WA gitu. Semoga beli ya. Nah itu. Maka sudah, ketika hadisnya kan jelas. Ketika kita mendatangi Allah dengan berjalan, Allah akan mendatangi kita dengan berlari. Artinya bukan Allahnya lari, Allah lebih cepat datang ke kita. Kita datang ke Allah dengan tertati-tati, dengan merangkak, Allah datang dengan jalan. 5 waktu kerjakan tepat waktu, qobliyah ba'diyah kerjakan, baca Quran dikerjakan. Pokoknya waktu-waktu yang senggang bisa untuk ibadah diisi dengan ibadah. Udah tuh cepat banget untuk urusan duniawi kita. Kenapa kadang dilakukan satu amalan tapi tetap kendo? Yang kita fokusnya di amalan itu. Bukankah dikatakan orang yang tertipu, orang yang sungguh-sungguh pada hal yang sunnah, tapi dia lalai dengan yang wajib. Gitu. Maka kerjakan syariat kita, semua totalitas. Sambil ngaji al-hikam, syariat kita kerjakan. Insya Allah tenang hidupnya Pak. Nah, baik, kita lanjutkan. Ay fil qulubi al-ghaibati ay ghairil musyahadati bil absor. Jadi hati, di dalam hati yang gaib, yang tidak bisa dilihat dengan mata, minal ma'arif wal anwaril ilahiyah. Hati itu wadah untuk nur ilahi. Ketika hati kita retak-retak, maka nur ilahi yang diterima akan berantakan Pak. Akan berantakan. Maka berusahalah, berjuanglah untuk mengobati penyakit hati kita. Coba bapak-bapak yang ada di sini digerayangi. Penyakit hati apa yang paling kronis di diri kita? Apakah suudzon? Apakah hasad? Apakah ujub? Apakah riya?
Apakah takabur? Apakah anak kabeh? Bakal anak kabeh kudu dirawat berarti. Wis majing ICU, wis pasang selang cungur, pasang alat. Ayo kita obati Pak, satu-satu. Gimana cara ngobatinnya? Gimana cara menghilangkannya? Pertama, cara mengobati hati yang paling efektif adalah istighfar. Dari Nabi, istighfar itu hapus untuk segala penyakit hati. Maka luangkan waktu setiap habis sholat istighfar dari hati kita yang terdalam, bukan hanya di mulut. Priwe lamun istighfar 313. Oh ya ora apa-apa. Kok gelis ketemu jodoh ya? Baka kakean kone oli rangda. Lara. Luangkan waktu istighfar. Dengan sendirinya akan mengobati ujub, ria, takabur. Nanti Allah yang akan menggerakkan. Kita nih Pak gak akan bisa ngobati hati kalau gak dibantu. Gak bisa ngilangin seneng pamer, ngilangin seneng dialem. Susah. Para wali bisa gak peduli urusan dunia, ditolong Allah. Istighfar udah. Banyakin istighfar. Dari Nabi, penghapus dari, karena hati itu ibarat baru zaman bengen malah lampu apakah? Sing anak corongnya kah? Cempor. Iya sing anak corongnya kah? Digedeni, diciliki. Ya. Suwe kah ireng tak boleh? Corongnya kah ireng ya? Itulah ibarat hati oleh Imam Ghazali diibaratkan begitu. Hati yang gak diistighfari setiap hari, maka akan terus jelaga. Itu puput latu itu dalam bahasa tasawuf jelaga gitu ya. Terus saya kandel, suwe-suwe mati. Beli bisa murub, ya kan? Maka corongnya kudu diberseni. Tuh. Dari Imam Ghazali begitu. Maka kita bersihkan tuh tiap hari dengan istighfar. Jadi aja berisat kloyong. Luangkan waktu 5 menit baik tas sholat fardu. Dodok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Gak perlu banyak. Yang penting sampai ngerasa bersalah. Ingat dosa kita terus. Bagian lagi menggawe. Kan anak jam istirahat ya kan. Udah 5 menit sisakan. Boleh. Baru masang keramik, masang granit, masang plafon. Nah itu. Karena kalau hati kita berantakan, di sini tadi nur ilahiyah dari Allah beli bakal masuk, Pak. Pada hakikatnya Allah itu selalu memberikan nurnya kepada hati manusia. Tapi ketika nur Allah akan masuk, dalam hati ki berantakan, balik paning. Kalau ada yang maksa masuk dipaksa pun
lobang-lobang. Gitu loh. Tadi syariatnya saya sudah bahas panjang lebar. Sholat fardu, qobliyah badiyah, baca Quran, puasa sunnah, zikir apa. Syariatnya tuh, kencengin. Semampunya. Kalau udah mampu ditambah dosisnya. Udah bisa, balik mana nih dari ini Pak? Kabar paham. Bokat bayi nyangkol. Dimaksimalkan syariatnya. Kalau sudah beneri hakikatnya. Caranya begitu Pak. Saya balik mana nih ke syariat dulu. Ada sampai barabal hakikat tentang apa ikhlas, ridho ini dan sebagainya. Syariatnya beli dijalankan. Zindik Pak. Baik, kita lanjut. Saya anggap penjelasan syariatnya tadi sudah clear. Clear dorong Pak. Pelan-pelan ki ngaji nih. Belum berabal baik ya. Setelah syariatnya kita kerja, Kang, saya belum bisa untuk ikhlas. Enggak apa-apa. Kerjakan. Saya baca Qurannya masih ngantuk-ngantuk. Enggak apa-apa. Dau buka wis angob, lanjut. Bismillah, merem. Alif lam mim gleprak. Qurannya murah sih tangan. Pernah mengonon Pak? Pernah gak kita merasa ibadah udah lelah tapi kita paksa? Pernah gak? Ya kayak contohnya sekian. Besok lelah ya orang kayak dek. Paksa terus mata. Pengen sih wis gelimpang. Tapi terus berjuang. Itu Allah tuh seneng banget tuh Pak. Merasa lelahlah karena untuk berusaha ibadah. Nikmat banget turunnya. Entah semola awan pegel. Dipaksa untuk kajian atau di rumah untuk baca Quran. Ketika bapak-bapak maksa baca Quran padahal lu ngantuk berat. Dapat 5 baris. Bismillah kuat ditutup sok turua. Nikmat banget, bener gak? Aduh, lembrang gitu kan. Itu Pak. Kayak kula kosi berat dipaksa nganu setoran. Bocah sewidak. Dari jam 8 sampai jam 11. Paksa. Begitu peragat taruh Quran enak bisa ngedeng. Waduh, gitu kan. Kira-kira begitu. Allah tuh senang banget tuh. Jadi walaupun lelah, walaupun capek, paksakan untuk menjalankan syariat. Habis bener nih. Wis jalan syariat, udah berusaha untuk maksimal, untuk totalitas. Hakikat hatinya Pak. Hakikatnya dibeneri ikhlasnya, ridhonya, tawakalnya, kemudian andap asornya, semua dibenerin. Nah, agar supaya nur dari Allah masuk dengan sempurna. Kalau nur Allah udah masuk dalam sempurna Pak, kita akan minimal tuh ngicipi ma'rifat. Ngicip ma'rifat tuh apa sih? Rasa tenang hidup nih. Rasa hidup nih nothing tulus gitu loh. Karena ada Allah. Memang gini Pak. Jalan sufi memang ada 2. Kalau Al-Ghazali jalan sufinya zuhud benar-benar artinya meninggalkan dunia. Enggak butuh dunia. Kalau Syekh Junaid Al-Baghdadi beda. Beliau tuh orang kaya raya. Bagaimana saya enggak butuh kepada orang kalau saya masih kekurangan?
Bener nggak? Kang Edi masih kekurangan. Kau kan beli butuh nih uang bisa beli. Untuk bisa benar-benar beli butuh uang gampang nggak? Susah. Tapi ketika Kang Edi berkecukupan, mobil Alphard gitu kan, mau rumah bagus, rekening gendut gitu kan. Nah, ada Toreko ternyata begitu, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Wali enggak? Wali itu. Tapi banyak yang mengambil Torekohnya Imam Ghazali. Nah, kembali lagi. Ketika syariatnya udah dijalanin, makanya kenapa ada orang mencoba berhakikat, tapi kok tetap gelisah? Apa sih yang salah? Bener nggak? Ternyata syariatnya masih belaratan. Kenapa ada orang syariatnya bener masih gelisah? Karena tidak memakai hakikat. Syariatnya bener, hakikatnya jalan, tenang Pak. Ya. Artinya gini, dikerjakan semua perintahnya, dijauhi larangannya, sunnah-sunnahnya dimaksimalkan. Hatinya terus berharap kepada Allah seperti yang sudah diajarkan kan begitu. Hatinya terus tawakal, hatinya terus itu akan muncul tuh ketenangan. Tapi kalau mencoba tawakal, mencoba ridho, mencoba ikhlas, syariatnya nggak dikerjain, nonsen, omong kosong. Yang ada menjadi zindik. Paham gue ngomong Pak penjelasannya? Oke, alhamdulillah. Kalau sudah paham, tinggal pengamalan. Kita lihat besok habis subuh Kang Umar baca Qur'an gak nih? Atau buka HP? Gak apa-apa, buka Quran dulu. Minimal kuatnya rong ayat, nangantuk beli kejagan, bacanen. Buka Quran tutup paning. Yes. Kemudian ai fi dhawahiri syahidati al-hadirah fama ustudi'ahu Allah ta'ala fil qulub wasarair minal ma'arif wal anwar labuda ayyadharu asaruhu alal wajhi. Ketemu Pak? Setiap yang Allah titipkan di dalam hati apapun itu, maka asarnya, bekasnya akan tampak pada wajah dan gerak tubuh. Tadi orang di hatinya pengen parkar Gusti Allah, maka sholatnya akan khusyuk. Iya kan? Nabi kan pernah satu waktu lagi sholat jamaah. Anak satu sahabat sholat kibli gelem menang. Tepak mana, kukur mana, nganoni jenggot. Zaman Nabi gue terjadi. Benderi sorban. Selesai sholat, Nabi ngomong pas kajian. Kan setiap habis sholat kajian Nabi. Di Rodo itu. Seandainya fulan itu sholat khusyuk, niscaya maka anggota tubuhnya akan tenang. Nang apa sholat geledebak bae beli menang karena atine mana mah. Nah, berarti jangan-jangan sing sholat kine sorban jenggote dawa sholat beli menang dan di sorban bae anak ya nindi. YouTube ya. Kuclak ta sanja baje. Soalnya kupluk kan ya.
Digelar dikit, digelar. Rengge-rengge wajib. Nah, maka akan tenang sholatnya. Gitu. Kemudian, apa yang Allah hadirkan di dalam hati dari semua cahaya Allah, dari semua hidayah Allah, pasti akan tampak di dalam zahirnya. Kalau kita masih gelisah, awaknya, fisiknya, jasadnya, pasti hatinya masih gelisah. Kenapa hati masih gelisah? Tidak ada nur Allah. Kenapa nur Allahnya nggak masuk? Syariat dan hakikatnya nggak benar. Runtutannya kan begitu, Pak. Syariatnya kenteng, hakikatnya kosong, gelisah. Hakikatnya kenceng, syariatnya kendo, gelisah. Kalau hakikat syariat udah benar, tidak akan takut meninggalkan yang haram, Pak. Saya punya murid, dia nggak mondok, cuma memang murid sering takon dan beliau minta diakui sebagai murid. Dia ngomong gini, dia lulusan S2 dari UPI ya. Lulusan S2 UPI, waktu itu kerja di kantor istri, digaji sebulan 1 juta. Akhirnya dia menikah. Istrinya nih lulusan sarjana pertanian Unwir, tapi kerjanya di BRI. Di BRI di kantor cabang yang di Jatibarang. Gaji pokok dia istrinya itu 4 juta. Kalau tutup buku lemburan sebagainya dapat 3 juta. Total kadang bisa dapat sebulan 7 juta. Orang tuanya si istri ini pensiun. Udah gak kerja. Maka si anak nih jadi tulang punggung di keluarga itu. Karena pensiunan berapa sih? Ya kan? Nah, mau gak mau anaknya nih jadi tulang punggung karena adiknya masih SD. Karena sering baka dolanan manuk, baka dolanan binatang, selalu ditutup dengan kajian. Jadi kalau baka dolanan manuk, seliren, bari mangan, bari teh kajian. Tidak formal kah? Tanya jawab. Nah, doktrin yang saya tanamkan tentang hati-hati dengan riba. Akhirnya dia ngomong, si Bu, calon istri kita kini bang. Priwe kuno, arep kawin karo kita mangkane. Kita ki lamun kokon mari ya bangsa musuhan karo mertua ki. Ya jelas kan. Dikuliahaken manjing ning bang bae pelicine pira? Gaji wis 7 sampai 8. Kawin karo reang je. Kokon mari. Ya bangsa beli diwawi nama mertua kita gitu. Saya sampaikan gini. Lebih baik kamu mengatakan kebaikan, mengajak kebaikan dan dibenci oleh manusia saat ini, tapi kamu disayang Allah, daripada kamu karena belenakan meridoi sebuah kejahatan akan dihancurkan oleh Allah. Jadi priwe maju. Ya kok aja sekian durung dadi, mantak beli dadi kone. Kawin bedikit. Bakal wis kawin, dau diomongi. Tapi ditatar dikit, gelem beli wong wadone, kok lamun wis kawin mari sing bang. Siap. Akhirnya minggu maning ketemu, ngaburakan marek maning, ngobrol maning, takoni, priwe. Siap sih. Ikhlas.
kita siap nurutin laki jare wadone. Masalah wong tua kita hadapi bersama. Ya wis. Bakal komitmen mengkonon jare kulane, saya siap hadir di pernikahan Anda. Saya siap sing gandeng landongane. Bokat kudu sing ngawinaken kita siap. Tapi lamun rabine beli gelem metu sing bang, kita beli hadir. Siap. Ya wis akhirnya nikah ya istri kan wong pauman. Par karo omahe Pak Haji. Parek pisan. Wis akhirnya nikah. Kemudian 1 bulan setelah nikah ditagih janjinya nang lakine. Ayo, mana kesepakatannya? Ya nanti dulu aja, Bapak ini belum ini. Gak bisa. Bulan depan harus sudah resign. Bener. Bulan depannya resign istrinya dari bank. Lakine metu sing notaris, sing mau wadon. Rabine resign. Saat itu dua-duanya nganggur, Pak. Nganggur bersama. Ayat Qurannya kan jelas. Apakah setelah kamu bertobat tidak Allah uji? Diuji. Nganggur bersama, Pak. Dan benar saja dimusuhin mertuane. Baka marek dolan beli ditemoni. Mantu kudu dipayo obat tetes. Nah, akhirnya apa Pak? Dari tukang delip. Tukang delip. Delip. Jadi posting kan, posting dagangannya uang. Just tip, Masya Allah. Just tip. Selama berapa? 1 tahun Pak. Dan qadarullah Allah gak kasih hamil tuh istrinya. Karena Allah tahu mungkin ekonomi masih berantakan. Curhat maning, sabar, indah pada waktunya. Ya indah sih indah aja. Sampai kapan? Indah pada waktunya pokoknya. Sampai apa namanya si mone awaknya lemu Pak. Jadi kurus Pak. Berapa? Durung. Ini real. Sering ngaburakan manuk wonge. Ya kok dikit. Kan judulnya indah pada waktunya. 1 tahun prihatin Pak. Wes akhirnya. Tapi dia komitmen, yakin. Padahal belum aja likam. Gak bagi Sabtu lagi. Akhirnya dia ngelamar jadi dosen. Diterima di Bekasi. Wah seneng luar biasa. Gaji UMR kan dan sebagainya. Iku wis dinyatakan diterima ki, orang dipanggil Pak. Orang minggu depan ke sini ya, mulai bekerja, orang. Padahal dinyatakan Anda diterima. Berarti ujian belum ujian belum selesai. Jare kula ya wis makome sampean ki lagi makom tukang delip. Tukang jastip dinikmati bae. Oh, bengi-bengi ini kan S2 loh, Pak. UPI. Duduk S2 abal-abal.
Asli. Tesisnya asli, duduk oleh tuku duduk. Ijazah asli. Orang kayak kan. Eh. Nah, akhirnya ada lowongan di kampus putih. Segeran kah? Amanjinya kan deweke. Diterima. Ada lowongan di GO. Bimbel kah? Sini ada depan Basuri kah? Kan ada GO ya? Diterima. Ini GO jadi barang diterima. 3 tempat diterima KB Pak. Dari dosen 3 juta. Di GO 1 tempat 2 juta. 4 juta. Berarti berapa? 7 juta. Jadi honor istrinya yang ditinggalkan 7 juta. Allah siapkan ditaruh ning lagi ini. Nang Gusti. Sabar. Harus yakin. Jangan takut. Kalau kita takut meninggalkan yang haram seakan-akan ini tulang punggung, nanti jadi tulang ekor. Jadi bagaimana? Kok kayak Tuhannya Allah loh. Tapi diuji dulu. Konsistenlah, istiqomahlah, indah pada waktunya. Adanya berani ngambil sikap itu dari mana? Ada cahaya Allah yang ditanamkan di dalam hati. Melalui proses apa? Syariat hakikat yang baik. Ini kesimpulan teori malam hari ini. Kesimpulan hikmah yang ke-28. Siapkan hati kita untuk menerima nur dari Allah. Cara menyiapkan hati bagaimana? Banyakin istighfar. Banyakin istighfar, benerin perintah-perintah Allah, sunnah-sunnahnya, Qur'annya dibaca, qabliyah kerjakan, maka Allah akan berikan nurnya. Loh, amalannya itu Pak, beli tekokon mati geni beli. Beli kongkon mendaki gunung beli kongkon lelakon lunga beli, kerjakan itu aja. Gampang kan? Gampang keseharian kita kok. Sholat 5 waktu keseharian enggak? Keseharian. Cuma ditambahi aja qabliyah ba'diyah. Ditambahi aja sedikit baca Quran. Aja kake, sejuz bae sedina. Allah alam bisawab. Nggih, enggak.